Andaikan para habaib itu cucu Nabi Muhammad SAW, maka para habaib itu tetap bukan ahlul bait. Sekali lagi, para habaib itu tetap bukan ahlu baitin Nabi Muhammad SAW. Mengapa bisa seperti itu? Perhatikan, inilah dalil-dalilnya. Mari kita baca ahlu baitin Nabi SAW. Ahlu baitnya Nabi Muhammad SAW fil Qur'anil Karim, yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Ahzab, di dalam surat Al-Ahzab al-ayah ke-32 dan ke-33. Bisa dibuka dalam Al-Qur'an ya, yaitu pada surat Al-Ahzab ayat ke-32 dan ke-33. Nisa'un Nabi SAW, yaitu istri-istri Nabi Muhammad SAW. Justru ahlul bait yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim itu adalah istri-istrinya Nabi Muhammad SAW. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-32, awalnya khitabnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya nisa'an nabi. Saya ulang, ya nisa'an nabi, yang artinya wahai wanita-wanitanya Nabi. Nisa itu adalah wanita, yang dimaksud adalah istri-istri Nabi, azwajun Nabi. Wahai istri-istri Nabi Muhammad SAW. Lihat dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-32. Kemudian wafil ahadits an-nabawiyyati, dan yang disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, ahlu baitin Nabi Muhammad SAW adalah ashabul kisai, yaitu pemilik kisah. Ya, pemilik kisah itu artinya apa? Pemilik mantel. Orang-orang yang pernah dimasukkan di dalam bajunya Rasulullah SAW yang disebut kisah, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Ada 4 orang, yaitu yang pertama Fatimah Az-Zahra, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Al-Hasan, yang keempat Al-Husain. Fal jam'u bainahuma. Lalu para ulama ahlu sunnah wal jamaah ini, ingat, para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengumpulkan kedua dalil, ya, dua dalil baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan jadi satu, enggak dibuang salah satunya. Berbeda dengan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu membuang nisa'un Nabi, jadi istri-istri Nabi Muhammad SAW yang sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ditolak mentah-mentah oleh orang-orang Syiah. Jadi orang-orang Syiah itu telah menolak nisa'un Nabi SAW, azwajun Nabi SAW, istri-istrinya Nabi Muhammad SAW, masuk di dalam ahlu baitin Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ada oknum Habib, ingat oknum, kalau ada oknum Habib yang mengatakan bahwa istri-istri Nabi Muhammad SAW itu tidak masuk di dalam ahlu baitin Nabi, maka itulah oknum Habib yang sudah teracuni oleh faham Syiah. Jadi orang-orang Syiah sudah meracuni nih, banyak sekali oknum-oknum Habib yang sudah teracuni oleh oknum-oknum Syiah. Fal jam'u bainahuma, maka mengumpulkan di antara keduanya. Kalau ulama ahlu wal jamaah nih, ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa ahlu baitin Nabi SAW, nisa'un Nabi SAW, wa ashabul kisai, bahwa yang dimaksudkan ahlu baitin Nabi Muhammad SAW yaitu nisa'un Nabi SAW, istri-istri Nabi Muhammad SAW, karena sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, jelas khitabnya ya nisa'an Nabi, begitu. Kemudian memasukkan ashabul kisah, yaitu 4 orang, Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Thalib, dan Al-Hasan serta Al-Husain.
masuk di dalam ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma dzurriyyatul Hasan wal Husain, adapun anak cucu ini, anak cucu dari Sayyid Al Hasan dan Sayyid Al Husain, wa dzurriyyatu Ali bin Abi Thalib, dan juga anak cucunya Ali bin Abi Thalib min zaudatihi al-ukhra, dari istri-istrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang lain. Kadzurriyyati Muhammadin al-Hanafiyyah bin Ali min Khawlata binti Ja'far fala yadkhuluna fi ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti anak cucunya Muhammad al-Hanafiyah bin Ali. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu memiliki banyak istri, ya, yang tercatat terekam oleh para ulama. Jumlah istrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yaitu 9 wanita. 9 wanita itu jumlah istrinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian masing-masing istri banyak memiliki anak, dan anak-anaknya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib seperti anaknya yang bernama Muhammad al-Hanafiyah, dari istri yang bernama Khawlah binti Ja'far al-Hanafiyah. Ini Muhammad al-Hanafiyah walaupun toh memiliki banyak dzurriyyah, karena disebutkan bahwa Muhammad al-Hanafiyah itu memiliki putra-putri berjumlah 24 orang, yang 14 laki-laki, yang 10 perempuan. Coba bayangkan. Jadi Sayyidina Muhammad al-Hanafiyah bin Ali bin Abi Thalib itu memiliki banyak dzurriyyah, dan mereka semuanya fala yadkhuluna fi ahli baitin Nabi. Mereka semuanya tidak masuk di dalam ahlu baitin Nabi. Walaupun toh mereka semua nih anak cucunya Sayyidina Ali dari istri yang lain pun, mereka bisa disebut sebagai dzurriyyah, begitu, dzurriyyahnya ahlul bait. Demikian pula seluruh dzurriyyahnya dari Sayyidina Al Hasan dan Al Husain itu mereka bukan ahlul bait, bukan, tetapi bisa disebut sebagai dzurriyyatu ahlil bait, sebagai anak cucunya ahlul bait, tetapi bukan ahlul bait, karena ahlul bait itu sudah terbatas orangnya, yaitu yang pertama istri-istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditambah 4 orang, yaitu Sayyidah Fatimah, kemudian ditambah Ali, kemudian tambah Al Hasan dan Al Husain. Hanya terbatas. Nah, kalau sajena ahlul bait itu tidak terbatas, masya Allah, mana ada ahlul bait tidak terbatas. Oleh sebab itulah, apabila ada oknum-oknum habaib mengaku dirinya sebagai ahlul bait, maka itu tidak benar alias batil. Demikianlah penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.